proses pencairan THR bagi PNS, TNI, dan Polri dilakukan? Dalam video ini, kita akan melihat sistem yang bekerja memastikan pembayaran berjalan lancar dan tepat waktu. Mari kita mulai. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai tunjangan hari raya, diantaranya yang pertama, berdasarkan peraturan PMK nomor 23 tahun 2025, pada pasal 9 membahas mengenai THR dan gaji ke-13 bagi Satker. Untuk P3K dengan masa kerja di bawah 1 tahun mendapat tunjangan proporsional, sementara yang kurang dari 1 bulan sebelum hari raya atau 1 Juni tidak mendapatkannya. Yang kedua, tanggal jatuh tempo atas SPM THR diatur sesuai dengan PMK nomor 23 tahun 2025. Yang ketiga, Satker melakukan rekon gaji ke KPPN terlebih dahulu untuk dapat import data gaji ke aplikasi Sakti. Yang keempat, pastikan data supplier pegawai untuk membuat SPM THR yang telah tersedia. Yang kelima, terdapat jenis-jenis SPM yang berbeda, diantaranya 251 THR gaji PNS, TNI, Polri, 252 THR P3K, 253 THR pejabat negara, 254 THR PPNPN, dan 259 THR Tunkin. Untuk selanjutnya, ada proses import data gaji. Sebelum pembayaran dilakukan, data gaji harus diimpor ke dalam sistem. Pada tahap ini, yang memastikan semua informasi pegawai tercatat dengan akurat. Dengan menggunakan aplikasi Sakti, proses ini bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Jika proses import berhasil dan gaji siap untuk tahap monitoring oleh KPPN. Setelah data gaji berhasil diimpor, tahap selanjutnya yaitu monitoring ADK gaji. Pada proses ini, bertujuan untuk memastikan semua data telah sesuai sebelum dilakukan pembayaran. Dengan memastikan setiap tahap dilakukan dengan benar untuk menjaga akurasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Tahap berikutnya yaitu proses SP2D. Berikut alur pengajuan atau penerbitan SP2D tunjangan hari raya. Proses ini diawali oleh Satker yang mengajukan pencairan tunjangan. Satker menggunakan aplikasi Sakti untuk memproses pengajuan secara digital. Pengajuan diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Pekalongan. Kemudian petugas FO KPPN melakukan pengecekan dan validasi dokumen. Dokumen diverifikasi lebih lanjut dalam tahap pengujian dan validasi. Setelah lolos validasi, dokumen masuk ke MO-PDMS untuk proses review dan persetujuan SPM. Lalu MO Seksi Bank akan melakukan pengecekan daftar tagihan dan pembuatan SP2D. Setelah SP2D diterbitkan, dana akan dikirim ke Bank Operasional Pusat untuk diproses lebih lanjut. Dan yang terakhir, dana akan diterima oleh penerima tunjangan sesuai daftar yang telah ditetapkan. Perekaman SPM berdasarkan jenis pegawai. Dalam tahap ini, sistem akan mencatat dan memverifikasi surat perintah membayar atau SPM berdasarkan kategori pegawai yang berhak menerima tunjangan hari raya. Setiap kategori memiliki mekanisme pencairan yang berbeda untuk memastikan pembayaran yang akurat dan sesuai peraturan. Itulah langkah-langkah perekaman SPM untuk pembayaran THR. Pastikan semua prosedur diikuti dengan benar agar pembayaran berjalan lancar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.